Apakah benar-benar bangsa ini sudah merdeka? Atau apakah bangsa ini bebas menentukan nasib bangsanya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman agama-Mu yang mendalam. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi perisai buat kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat tinggal kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah kehidupan dunia ini menjadi kami untuk bisa berbekal kebaikan menuju kepadamu, dan jadikanlah akhirat menjadi tempat istirahat terbaik untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara muslimah, pada hari ini insyaallah kita bertemu kembali dalam kajian muslimah kita. Menyambut hari kemerdekaan kita Indonesia sudah merdeka sebanyak kurang lebih 81 tahun. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan kemerdekaan, maka tentunya kita mengingat bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sahabat muslimah, di dalam pembukaan ini ternyata bahwa kemerdekaan yang kita rasakan hari ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah benar-benar bangsa ini sudah merdeka? Atau apakah bangsa ini bebas menentukan nasib bangsanya sendiri? Maka sahabat muslimah, kita terlebih dahulu mengetahui fakta hari ini. Apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka atau sudah bebas menentukan nasibnya? Ketika kita melihat fakta, maka kita temui bahwa di Indonesia ini ternyata Indonesia tidak bebas menentukan nasib ekonominya sendiri. Buktinya apa? Buktinya Indonesia terjerat oleh hutang luar negeri. Indonesia terjerat hutang kepada Bank Dunia, kepada IMF, dan Indonesia hari ini ketika membuat hukum, maka ternyata hukum yang ada di Indonesia itu syarat dengan kepentingan pihak-pihak lain. Bahkan yang lebih dari itu, hari ini pemikiran kita, budaya hidup kita, politik kita, ini semuanya ternyata dibanjiri oleh asing. Budaya kita sudah budaya liberal, ya. Maka fakta ini tidak bisa kita sebutkan bahwa kita memang benar-benar sudah merdeka. Ya betul, alhamdulillah atas rahmat Allah kita merdeka secara fisik. Kita tidak lagi diagresi secara militer. Tetapi dalam ekonomi, dalam politik, dalam budaya, nyatanya kita masih
tidak bebas untuk menentukan kehidupan bangsa kita sendiri. Kalau begitu, sahabat muslimah, pertanyaannya adalah, kalau kita tidak bebas berarti kita tidak merdeka. Kalau tidak merdeka berarti kita, kebalikan dari merdeka apa? Yaitu kurang lebihnya memang kita tidak dijajah secara fisik, tapi ternyata kita masih terjajah. Kalau kita ingin mengetahui apa itu penjajahan, maka menurut seorang ulama besar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau memaknai penjajahan dengan, yaitu apa? Pemaksaan, dominasi, politik, ekonomi, budaya, militer, kepada bangsa yang dikuasai untuk dieksploitasi. Nah, jadi ketika kita memahami makna penjajahan yang dimaknai oleh ulama besar Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kita memahami ternyata hari ini kita ini dipaksa, kita didominasi oleh pihak-pihak lain yang ingin mengeksploitasi Indonesia. Nah, kalau begitu, bagaimana konsep kemerdekaan di dalam Islam? Maka kita patut mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kemerdekaan ini, suatu saat Rasulullah pernah mengirimkan surat kepada penduduk Najran. Sebenarnya di dalam surat itu sangat panjang sekali, tetapi saya akan mengambil sedikit saja. Di situ dituliskan bahwa Rasulullah menyebutkan, "Amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad." Artinya apa? Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dari penghambaan kepada manusia. Dan aku menyeru kepada kalian kepada kekuasaan Allah dari kekuasaan manusia. Jadi, Islam menginginkan manusia itu merdeka. Merdeka artinya bahwa kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka artinya bahwa kita hanya menginginkan bahwa kita, yang menguasai kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur hidup kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas bagaimana kondisi hari ini ketika kita memaknai kemerdekaan sebagai penghambaan kepada Allah? Kita maknai bahwa hari ini kita menghamba kepada Allah. Kalau dalam individu kita sebagai seorang muslim, maka penghambaan kita kepada Allah disebutnya sebagai hablun minallah. Berarti apa? Kita melakukan hubungan kita dengan Allah sesuai dengan aturan-aturan kehendak Allah, karena kita menghamba kepada Allah. Lalu, apakah cukup penghambaan kita hanya sebagai individu kepada Allah? Tidak cukup. Berarti apa? Berarti kita yang kedua harus menghambakan diri, harus taat kepada siapa? Kepada Allah dalam hal ketika kita melakukan hubungan kita dengan masyarakat, dengan manusia lainnya, bahkan antar negara dengan negara lainnya. Penghambaan kita kepada Allah ini, merdeka di dalam Islam ini artinya bahwa hablun minallah dalam hal sistem politik, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem sosial, semuanya itu seharusnya kita mentaati apa yang telah Allah gariskan. Karena yang namanya merdeka yaitu penghambaan hanya kepada Allah, bukan kita menghamba kepada manusia, bukan kita dikuasai oleh manusia. Nah, sahabat rahimakumullah, kita perlu mengingat bahwa di dalam sejarah ya ada yang namanya dialog antara Jenderal Rustum dari Persia bertemu dengan
panglima yang dia itu adalah utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika ditanya untuk apa kamu datang kepada kami, ya, maka utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyatakan bahwa litahririn nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, yaitu kami datang kepada kalian untuk apa? Untuk membebaskan kalian dari penyembahan kalian kepada manusia menjadi penyembahan kepada Tuhannya manusia. Kalau begitu, dalam bahasa Arabnya yang namanya menghamba atau merdeka berarti kita lepas dari dominasi manusia. Berarti kita lepas dari dikuasai oleh pihak asing. Nah, kalau begitu penghambaan seperti apa yang ada di dalam Islam? Nah, maka sahabat muslimah, kita harus tahu penghambaan ini yaitu dari kata abada ya'budu, yang artinya adalah menghamba, menyembah. Nah, maka menurut Syekh Muhammad Husain Ismail di dalam kitabnya yaitu Dirasatul fi Fiqhil Islam, beliau menyebutkan yang namanya ibadah itu artinya apa? Maka ibadah itu secara bahasa itu bermakna ta'atun, yaitu ketaatan. Sedangkan menurut istilah, maka Syekh Muhammad Husain Ismail di dalam kitabnya maka mengatakan secara istilah menghamba atau ibadah itu artinya adalah ada dua. Kalau bicara ibadah secara istilah dan itu secara umum, maka dimaknai sebagai ita'atun, ya, li awamirillah, taat kepada perintah-perintah Allah, wajtinabun, dan juga menjauhi nawahihi, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ketika kita bicara penghambaan, maka artinya adalah ketaatan, ita'atun li awamirillah, ketaatan kepada seluruh perintah-perintah Allah. Berarti apa? Berarti ketika kita berekonomi, ya, itu dengan konsep Islam, berarti kita tidak menerima konsep ekonomi selain Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah riba. Hari ini Indonesia memiliki hutang kepada luar negeri, hutang yang sangat besar. Ya, kalau yang saya ketahui baru-baru ini hutangnya sudah mencapai kurang lebih 10.000 triliun. Bayangkan sahabat muslimah, itu hutang pokoknya, belum bunganya. Nah, ternyata hutang yang kita miliki ini adalah bagian dari apa? Bagian dari dominasi negara lain untuk bisa menguasai negara Indonesia. Nah, kalau kita menghamba, kalau kita merdeka, maka sejatinya kita tidak akan mau menerima hutang tersebut. Ya, berarti apa? Yang namanya menghamba dari segi ekonomi, kita sebagai bangsa seharusnya kita merdeka dari hutang-hutang asing yang di dalamnya ada riba. Nah, kalau kita lihat hari ini, berarti kita belum ita'atun li awamirillah. Berarti kita belum merdeka. Yaitu apa? Belum kita mentaati perintah Allah. Ya, ita'atun li awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjauhkan larangannya. Seharusnya riba ini, ekonomi riba, seharusnya kita jauhi. Ya, jangankan sebuah negara, individu saja seharusnya kita tidak lagi berekonomi riba, apalagi kita adalah sebuah negara. Nah, hutang ini ternyata menjadi alat untuk apa? Untuk bisa negara lain menguasai negara lain, bangsa lain menguasai bangsa lain. Ya, berarti kita belum merdeka. Kenapa? Karena tadi kita belum sepenuhnya memerdekakan diri dari penghambaan kepada manusia. Nah, sahabat muslimah, kemudian yang namanya menghamba atau merdeka dalam bahasa Arabnya itu adalah ibadah.
itu ada makna yang kedua, yaitu apa? Ita'atun liawamirillah, ya, taat kepada seluruh perintah Allah, baik itu dalam hal seluruh aspek kehidupan, wajtinabun nawahihi, dan juga menjauhkan dari segala yang dilarang. Tapi dalam makna khusus ini, makna yang khos, itu artinya adalah alaqatul insan bi rabbih, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, bermakna bahwa kemerdekaan itu ada kemerdekaan secara umum, ada kemerdekaan secara khusus. Nah, kalau kita lihat konteks dalam bangsa Indonesia hari ini, maka kita akan mengambil makna kemerdekaan secara umum, ya, sebagai Indonesia dalam sebuah bangsa. Sehingga kalau kita melihat hari ini, seharusnya kita membebaskan diri dari eksploitasi bangsa lain. Kita Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tapi ternyata melalui undang-undang kita dieksploitasi. Tapi ternyata hari ini kita lihat bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, mereka budayanya, bagaimana cara hidup mereka, ini ternyata kita belum memerdekakan diri dari penghambaan kita kepada bangsa lain. Karena jika kita melihat hari ini budaya kehidupan kita itu adalah budaya liberal. Kita ini serba bebas hari ini, ya. Jangankan untuk sebuah negara, untuk individu saja, maka di sini menjadi seorang Muslim seharusnya kalau kita itu merdeka, kita tidak mau menerima budaya-budaya asing, di mana budaya-budaya asing ini kemudian membanjiri kehidupan kita di Indonesia yang semua serba liberal. Nah, mudah-mudahan sahabat muslimah, insya Allah kita berusaha untuk bisa memerdekakan diri kita sebagai individu, ya, dan juga sebagai bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.